Ya ini ya untuk para milenial ya. Ya itu kan para startup, para talent di sini. Anak-anak Kita muda kasih milenial ruangan di ya. sini. Makanya ada co-working space misalkan itu ada ruangan di sini kan di situ. Kemudian ada ruang-ruang untuk tempat pembinaan pelatihan juga ada. Disediakan juga ya. Maka di sini ada program pemberdayaan UMKM. Halo Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Vivin Citra bisa hadir menemani Sobat Mako semuanya. Tentunya hari ini spesial banget ya, saya bertamu nih ya, main-main di kantor Bakorwil 3 Kota Malang ya. Mungkin penasaran apa sih kok Bakorwil seperti itu? Nah sudah hadir juga di samping Citra ya, hari ini ada Sekretaris Bakorwil 3 Malang, yaitu ada Bapak Asep Kusdinar. Pak Asep, apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah baik. Baik ya. Aduh senang sekali. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan pagi-pagi loh Pak kita gangguin datang ke kantor Bakorwil ya. Tapi aman kan ya Pak? Aman. Aman ya. Oke. Pak, saya sering banget ya lewat di sini. Bahkan saya juga sempat main-main gitu ya dulu di sini di kantor Bakorwil yang bawah sini. Banyak sekali yang nanya, Bakorwil. Apa sih Pak Bakorwil itu sebenarnya? Ya sebenarnya itu singkatan sih kalau Bakorwil itu. Jadi itu Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Yang sebelumnya itu ini asal muasal dari kepresidenan waktu zaman Belanda. Kemudian masuk ke pemerintahan kita ya, kemerdekaan itu jadi tempatnya perwakilan gubernur itu. Nah, kemudian berevolusi lagi ya menjadi Bakorwil di situ. Bakorwil sendiri ini merupakan lembaga yang membantu gubernur ya terkait dengan urusan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur. Tapi untuk wilayahnya masing-masing gitu. Jadi Bakorwil di Jawa Timur itu ada 5. Jadi wilayah yang 38 kabupaten kota itu dibagi 5 gitu. Tapi disesuaikan gitu wilayahnya. Berdasarkan apa penyesuaiannya? Dasarnya banyak sekali sebenarnya ya. Itu terkait dengan topografi ya misalkan. Terkait dengan demografinya kan gitu. Di situ. Hanya ini saya perlu jelaskan juga bahwa di Jawa Timur ini ada 5 Bakorwil. Yang pertama adalah Bakorwil 1 Madiun. Itu pusat apa istilahnya kantornya di Madiun di situ. Kemudian yang kedua Bojonegoro. Dan yang ketiga ya di sini. Di Malang Bakorwil ya. 3 Malang di situ. Yang keempat itu di Madura. Ya. Itu di Pamekasan lah, ibu kotanya di situ. Kemudian yang kelima di Jember. Jember sebenarnya tadinya itu wilayah Jember itu masuk wilayah Bakorwil 3. Malang berarti. Iya, karena saking luasnya kan akhirnya berpecah gitu di situ. Jadi ada tambahan Bakorwil 5 di Jember di situ. Bakorwil 3 Malang sendiri ini melakukan koordinasi ya di situ dengan kabupaten kota ya yang tugasnya dalam ini membantu gubernur yang kaitan mengorganisasikan itu kaitan program-program kerjanya dan kewenangannya dari Pemprov ya. Itu wilayahnya 9 kabupaten kota di situ. Jadi mulai dari Blitar, Kabupaten Kota Blitar, kemudian Kabupaten Kota Malang ya, Kota Waru ya, terus Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Itu berarti wilayah yang dinaungi Bakorwil 3 seperti itu situ, ya. betul. Baik. Pak, bisa dikatakan bahwa berarti Bakorwil ini punyanya pemerintah provinsi dong? Seperti itu atau bagaimana? Betul. Pemerintah provinsi di situ. Jadi itulah makanya dari perpanjangan tangan dari gubernur ya agar dalam pengelolaan wilayahnya ini bahasanya itu apa ya? Spin of control ya atau spin of management ya. Jadi pemerintahnya agar lebih efektif dan efisien gitu kan dalam mengkoordinasikan di wilayah
wilayahnya yang 38 kabupaten kota itu. Baik. Ini kan otomatis yang diurusin kan banyak ya Pak. Kalau tadi disebutkan sama Pak Asep mulai dari Kabupaten Kota Blitar, Malang Kota dan Kabupaten, bahkan Pasuruan dan juga Surabaya sendiri. Sebenarnya kalau dibilang tugas dari Bakorwil atau fungsi dari Bakorwil itu sendiri, berarti seperti apa Pak? Ya, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, ya ini ada dasar hukumnya. Ya. Jadi kita tidak bisa melangkah begitu saja. Ya, kita lembaga yang melaksanakan aturannya, kan gitu. Kita pelaksana aturan di sini. Jadi itu ada peraturan daerahnya, peraturan daerah Jawa Timur ya nomor 16 tahun 2016 ya. Dan peraturan pelaksananya itu peraturan gubernur nomor 134 tahun 2016 ya. Itu tentang tugas pokok dan fungsi kewenangan dari Bakorwil itu sendiri di situ. Nah, jadi tugas Bakorwil sendiri dalam hal ini itu membantu gubernur ya, dalam melakukan koordinasi pembinaan ya, pengawasan ya, supervisi, monitoring dan evaluasi ya di situ. Kemudian tugas pembantuan dan optimalisasi pengembangan potensi di kabupaten kota ya di situ. Nah, dengan sendirinya fungsinya dalam hal ini jadi mengordinasikan tugas-tugas tersebut gitu. Oke, baik. Nah, kalau di Malang sendiri nih Pak, berarti Bakorwil atau keberadaan Bakorwil sendiri itu lebih sasarannya yang seperti apa? Ya, sasarannya dalam hal ini kan kita berpegang pada aturan yang ada ya, yang tusi tadi ya. Jadi dari situ ya istilahnya karena kedudukannya strategis dalam hal ini Bakorwil ini, jadi harus menyelesaikan berbagai permasalahan ya, yang hal ini merupakan pembantu gubernur ya di daerah ya di situ, baik dalam masalah kebencanaannya misalkan di situ maupun dalam misalkan program yang unggulan-unggulan kayak lumbung pangan. Kita kan dapat penghargaan tuh lumbung pangan untuk Jawa Timur. Nah, itu harus mengamankan itu program itu gimana di kabupaten kota itu gitu. Itu sebagai gambarannya. Selain itu, program yang dilakukan Bakorwil Malang sendiri seperti apa? Program Bakorwil Malang sendiri sebenarnya itu melekat ya. Itu berada pada bidang-bidang ya. Di kita kan ada 4 bidang ya. Ada bidang sarpras ya, sarana prasarana. Nah, itu lingkupnya sebenarnya itu berkaitan yang mengkoordinasikan tadi pembinaan ya, supervisi ya, pengawasan, monep ya di situ. Itu mengkoordinasikan hal-hal yang itu terkait dengan sektor KPU-an ya, lingkungan ya, kehutanan. Nah, itu kaitan sarpras ya. Kemudian kaitan dengan bidang kemas misalkan ya, itu kaitan dengan kesejahteraan masyarakat ya di situ. Terkait itu juga dia harus mengkoordinasikan ya terkait dengan sektor-sektor pendidikan, kesehatan ya di situ, terus kepemudaan, olahraga di situ ya gitu. Kemudian ada juga bidang PE ya, PE itu singkatan dari pembangunan ekonomi. Nah, ini berkaitan dengan pembangunan ya, sebenarnya terkait dengan pembangunan secara umum sih. Di pertanian secara umum itu kan ada pertanian sendiri kan, ketahanan pangan kan gitu, ada peternakan kan, perkebunan kan di situ. Nah, kemudian selain itu juga kaitan dengan koperasi, UMKM, perdagangan kan di situ. Nah, kemudian yang keempat itu berkaitan dengan bidang pemerintahan ya. Nah, bidang pemerintahan itu melingkup terkait dengan kerjasama antar daerah ya. Ya dimanapun juga antar daerah itu mesti ada permasalahan. Betul. Baik dari batas atau apa aja kan gitu antar daerah itu. Nah, salah satu solusinya itu dengan kerjasama. Ya kita mendorong melakukan MOU antar daerah, misalnya terkait dengan pemerataan pembangunan yang sudah kita lakukan. Jadi MOU pemerataan pembangunan di Malang misalnya. Itu sudah kita lakukan terus selama 5 tahun. Nah, untuk selanjutnya itu ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah terkait kerjasamanya antar sektor pembangunan itu gitu.
itu sebagai jadi bisa gambaran. menjembatani seperti Betul, itu juga bisa ya. dijembatani. Nah, kalau dibilang tadi ya Pak, ada 4 bidang gitu kan, dan ini mencakup semua kalau menurut Citra, pemerintahan ada, UMKM ada, pendidikan kesehatan ada, bahkan lingkungan dan sebagainya juga ada, seperti itu. Apakah bisa dibilang bahwa Bakorwil ini juga akhirnya kayak jadi pengawas gitu lah ya, dalam tanda kutip gitu kan ya? Apakah bisa dibilang seperti itu juga? Memang iya. Kita sebagai pengawas perpanjangan gubernur. Gubernur tadi. Betul. Ya. Jadi hasilnya itu ya hasil pengawasan, ya, hasil pembinaan, hasil supervisi, monet misalkan ya di situ. Nah, itu kita buatkan rekomendasi ya, disampaikan ke gubernur ya, untuk untuk ditindaklanjuti tentunya nanti harapannya seperti itu. Jadi kebijakannya seperti apa gitu. Yang nantinya akan diambil begitu ya. Betul. Dari 4 bidang, kalau di Kota Malang sendiri nih Pak, permasalahan yang banyak muncul di sektor apa? Yang kami tangkap di sini di Malang ini terkait dengan lalin. Lalu lintas ya. Lalu lintas. Kemacetan mungkin kita gitu? fasilitasi, betul. Kita fasilitasi Dalam terkait bentuk dengan apa fasilitas yang diberikan Pak? kita lakukan rapat koordinasi. Kita semua sektor kita hadirkan di sini, terutama terkait dengan perhubungan ya, kemudian kepolisian ya, dan lembaga pendukung lainnya di situ. Apakah sudah saatnya atau belum untuk melakukan istilahnya treatment lah untuk lalu lintas yang semakin kok padat terus itu, dan udah mendekati ke Surabaya padatnya itu ya. Jangan-jangan udah bisa melebihi kan gitu di situ. Betul, sudah mulai ya Pak ya. Ini kan juga kalau kita ngomongin Malang sendiri ini adalah salah satu kota terbesar kedua di Jawa Timur ya setelah Surabaya. Tapi kalau macetnya jangan sampai lah Pak ya, harapannya seperti itu. Kalau Pak Asep sendiri di Malang sudah lama Pak Asep? Di Malang mungkin baru 4 tahun ya. Baru 4 tahun ya. Gitu. Melihat kondisi Kota Malang gitu dari sebelumnya. Ngapunten, sebelumnya berdinas di Dinas Kehutanan. Kehutanan di Malang atau di Sebelumnya di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo. Kemudian ini kan dari bergeser ke Malang. Betul. Ada kantornya di Malang di Tahura, Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya. Jadi kan dari yang panas tuh pindah ke Kota Malang yang dingin, masih bisa nyaman ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya merasa betah lah. Merasa betah. Yang sebelumnya kalau di waktu saya bertugas di Sidoarjo ya, jadi pulang kerja ya sore gitu, itu udah nggak kuat lagi saya pakai baju. Saking panasnya gitu ya Pak ya. Panasnya. Iya. Jadi di rumah juga itu tidak terlepas dari AC. Kita. Kalau di sini nggak butuh AC Pak. Kalau sini malah kedinginan ya. Adanya angin jendela ya Pak, bukan air conditioner seperti itu. Buka dikit aja Aduh, sudah semilir gitu kan ya. Betul. Kalau masalah makanan Pak, makanan juga Kota Malang makanan ya? luar biasa kulinernya di sini. Saya lihat itu. Dan cocok buat saya sebenarnya ya. Iya. Ini yang diminati? Ya, di sini kan macam-macam sih. Jadi hampir semua saya suka. Jadi ya di sini itu dari makanan ya istilahnya camilan, ya, makanan yang berat, gitu ya. Berat juga ya saya suka sebenarnya. Bakso itu ya yang saya dibawa juga. Oke, baik. Pak Asep, kita balik lagi nih tentang tema kita juga gitu ya. Pak, tadi kan kalau dibilang Pak Asep bahwa lalu lintas kalau di sini ya. Sedangkan Bakorwil 3 sendiri itu menaungi beberapa kota gitu kan ya. Kalau dilihat dari kota-kota yang di bawah naungan Bakorwil 3, kalau Kota Malang adalah lalu lintas seperti itu. Kalau untuk kota-kota yang lain lebih ke bidang apa untuk penanganan yang harus serius nih misalnya begitu? Kayak Kabupaten Malang misalkan ya. Kabupaten Malang itu saya lihat itu kaitan stunting itu. Oh, stunting. Kebetulan kita punya inovasi kaitan barang penting. Itu barang penting. Bakorwil Malang peduli stunting. Wow. Di situ. Jadi kita udah mencoba kolaborasi ya dengan CSR ya dengan Kabupaten Malang untuk mengendalikan ini kasus stunting ini. Oh iya. Ya dengan berupa bantuan-bantuan ke Bumil, misalkan ke balita kan gitu. Itu sudah kita laksanakan gitu di situ. Jadi ya mudah-mudahan ke depan semakin membaik gitu harapannya seperti itu.
Nah, biasanya nih Pak, ini kan berarti kan banyak ya, kita ini atau Bakorwil 3 ini kepanjangan tangan dari gubernur seperti itu. Kan tempatnya di Malang nih kantornya ya. Apakah ada staf-staf yang memang diterjunkan di masing-masing daerah seperti Blitar, Pasuruan, Batu, atau mungkin Surabaya sendiri seperti itu? Apakah memang ada staf-stafnya atau bahkan di sana ada cabang-cabang Bakorwilnya gitu? Apakah seperti itu? Kita nggak bercabang. Jadi sebenarnya ya cabangnya ya kabupaten kota itu, gitu. Kita selalu connect dengan kabupaten kota, karena mengkoordinasikan ya kaitan urusan pembangunan dan pemerintahan dengan kabupaten kota. Jadi nggak perlu cabang lagi kita, kan gitu. Ya cabangnya udah di kabupaten masing-masing, di kota masing-masing gitu. Jadi laporannya nanti ke sini gitu ya Pak Asep, betul, ya. Oke, baik-baik. Pak, berarti kalau seperti ini bisa dikatakan bahwa Bakorwil 3 ini tanggung jawabnya itu ke gubernur, seperti itu? Betul. Kita langsung ke gubernur di situ. Ini kan banyak ya Pak, tadi disebutkan juga UMKM seperti itu, di bawah naungan Bakorwil juga. Ini kalau banyak yang diurusin, ini apa nggak puyeng Pak Asep? Itu kan udah tugas. Saya pikir itu harus kita kerjakan dengan ikhlas ya. Dengan ya kita kan core value kita kan berakhlak tuh. Ya berorientasi pelayanan kan gitu, akuntabel kan, kompeten kan gitu, harmonis, loyal, adaptif, kolaborasi kan di situ. Jadi itu udah tugas, mau nggak mau kita harus kerjakan. Nah tentunya bukan terpaksa, jadi harus ikhlas lah ya, agar kita dalam melaksanakannya ringan lah gitu. Nah tapi kan kita tidak bekerja sendiri gitu Pak. Jadi kita kan didukung oleh UPD-UPD terkait, UPD teknisnya. Misalkan kita UMKM, misalkan ya, itu ya berkaitan dengan perindak dan koperasi juga. Kita dukung, di situ dukung gitu. Jadi bukan hanya kita aja gitu, bukan. Tidak gitu di situ. Baik. Kalau UMKM berarti ini, tapi tetap ini ya Pak, terjun langsung juga kan Bakorwilnya ya, meskipun juga UPD membantu gitu ya, seperti tadi dikatakan bahwa disperindak seperti itu, tapi tetap terjun langsung mengawasinya. Iya, tetap kita mantau di situ. Nah, makanya kan ada namanya wali data itu kan, nah, kita tetap mantau di situ. Nah, hanya terkait dengan data resmi dan sebagainya yang berhak mengeluarkan ya dari OPD teknis, gitu. Kalau terkait itu ya. Nah, tapi kalau kaitan dengan perkembangannya, gitu kan apa, kita mantau dan juga kita membantu langsung di sini. Kita kan ada lembaga, bukan lembaga, ini ada ruang untuk mereka ya UMKM, milenial juga ya di situ, di sini. EJC, Ejaptas Work Corridor. Ini ya, di sini. EJSC ini ya Pak ya. Baik. Dan kalau dilihat kan tadi ya waktu Citra masuk tuh di luar itu kan juga ada kayak working space seperti itu ya. Ini memang adalah salah satu fasilitas yang diberikan Bakorwil untuk masyarakat atau seperti apa? Bebas nggak sih orang yang datang ke sini Pak? Bebas. Dan tidak ditarik apapun, gratis. Gitu. Nah, tuh Sobat Mako gratis ya kalau ke sini. Di sini sebenarnya ada 3 program. Apa itu? Program prioritas unggulannya, ya ikonnya ya. Itu program MGC katanya, dan Millennial Job Center. Millennial Job Center. Ini menaungi apa Pak? Ya ini ya untuk para milenial ya. Ya itu kan para startup, para talent di sini. Kita kasih ruangan di sini. Makanya ada co-working space misalkan, itu ada ruangan di sini kan di situ. Kemudian ada ruang-ruang tempat pembinaan pelatihan juga ada. Disediakan juga. Maka di sini ada program pemberdayaan UMKM. Nah itu ada juga. Nah, kemudian ada juga ruang service point kaitan perizinan, ada juga di sini gitu. Nah, jadi udah merupakan satu paket gitu. Dan ini merupakan inisiasi pimpin daerah kita, gubernur dan wakil gubernur ya, dalam menerapkan nawabakti setianya di situ. Nah, dengan bakti jatim kerjanya.
Gitu. Masalah perizinan, berarti ini maksudnya perizinan dalam menggunakan tempat, fasilitas yang ada di sini, atau perizinan hal lain, Pak? Ya itu, terkait misalkan UMKM itu tentunya kan harus ada perizinannya tuh. Betul. Nah, di sini ada perizinannya. Mudah berarti dibantu ya, Pak ya? Dibantu, gratis kok. Luar biasa loh Sobat Mako ya, yang gitu. Punya usaha nih, para pelaku UMKM Kota Malang gitu ya, mungkin bingung harus izinnya kemana sih, prosesnya seperti apa, boleh datang ke Bakorwil 3 Malang ya, karena di sini ada service point-nya sendiri ya untuk membantu Sobat Mako di rumah. Pak, ini kan otomatis banyak banget yang diurusin ya, kalau bisa dibilang selain memang fasilitas yang ada di sini, kemudian belum juga pekerjaan-pekerjaan di luar sana seperti itu gitu ya. Ini apa enggak puyeng ya? Kalau saya ngelihatnya kan banyak sekali, tadi ada 4 bidang yang harus ditangani, baik itu pemerintahan. Kalau untuk kasus pemerintahan sendiri, lebih disorotinya bidang seperti apa? Itu di bidang pemerintahan ya. Itu makanya tadi itu lebih cenderung dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kabupaten kota. Itu tugasnya di situ. Tapi bukan satu wilayah sendiri. Kalau misalkan di kabupaten sendiri ya tugasnya dari kabupaten itu. Kalau antar kabupaten, antar kota atau kabupaten kota kita gitu. Misalkan kaitan batas wilayah ya. Atau misalkan terkait dengan persoalan yang kalau saya tambahkan lagi ya di sini kayak permasalahan air tuh. Betul. Air juga antara kota Malang dengan Kabupaten Malang. Nah, yang kita ya fasilitasi juga untuk menyelesaikan itu. Makanya tadi kan ada kita dorong MOU untuk maju bersama kaitan pembangunan yang ada di wilayah Bakorwil Malang, Malang Raya di situ. Ada nggak Pak ya, kalau tadi Pak Asep bilang gitu ya, permasalahan misalnya per setiap kapan harus diadakan misalnya kayak dateng ngecek gitu ya, seperti itu, ataukah menunggu ketika terjadi sebuah permasalahan dari tugas Bakorwil itu sendiri? Ya sebenarnya tugas Bakorwil itu ya itu kan kita ya sebelum melakukan langkah-langkah dan kebijakannya kan di situ kita harus belajar masalah dulu toh. Nah, belanja masalah ini kita sumbernya dari kabupaten kota. Nah, itu kan kita ambil dari Bapedanya di situ atau dari OPD yang terkait di situ. Nah, dari situ kan kita udah bisa memilah-milah toh, melakukan verifikasi ya di situ. Ya artinya memilah-milah ini kan ada satu kasus yang berkaitan dengan kasus lainnya. Nah, itu mungkin jadi prioritas ya. Tapi kalau kasusnya adalah soliter, mungkin itu nanti belakangan lah, simpan dulu kan itu. Nah, setelah itu kita validasi nih, data ini benar nggak? Itu baru cross checknya, gitu. Nah, kalau memang ya oke data ini memang jadi masalah di situ, di antar wilayah itu, kita fasilitasi penyelesaiannya, gitu. Ya langkah awal ya kita undang, gitu. Duduk bersama kan itu. Nah, ini harus bagaimana nih? Terkait ini, gitu kan? Ya tentunya kita juga memberikan masukan-masukan lah di situ. Dan hasilnya, nah dari situ itu kita buat rekomendasi ya untuk penyelesaiannya disampaikan ke gubernur. Gitu. Jadi gubernur tahu semua nanti di wilayah masing-masing Bakorwil itu. Oh permasalahan Bakorwil Malang ini, Madiun ini, misalkan Bojonegoro ini. Sejauh ini nih Pak, pengalaman dari Pak Asep sendiri gitu ya, berada di Bakorwil, terus ngurusin begitu banyaknya bidang ya. Ada pengalaman nggak Pak yang misalnya kayak, aduh ini permasalahannya yang paling rumit deh, misalnya seperti itu di Kota Malang sendiri, ada nggak Pak? Selain lalu lintas tadi misalnya disebutkan. Ya sebenarnya ini yang paling rumitnya itu, kalau seandainya para pihaknya itu ya ini, jadi saling ya ego-egoan gitu. Itu paling kesulitan kami. Untuk koordinasi ego ya. Ego wilayah istilahnya tadi situ. Sementara kami kan harus mengkolaborasikan nih. Mensinergikan nih. Kan gitu. Nah itu tugas kami itu. Itu dalam segala hal gitu. Betul, paling itu aja. Pendekatan seperti apa yang dilakukan Bakorwil kalau menangani hal-hal kasus semacam itu? Ya tentunya kita cari akar masalahnya. Kalau tahu persis nih akar masalahnya yang mana, ya itulah kita mulainya diselesaikan dari akar masalah itu.
Jadi nggak langsung di kesimpulannya ini putusannya ini atau kebijakannya ini, tidak kan gitu. Jadi harus benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas gitu. Baik. Pak, ini mendekati hari jadi Pemprov ya, pemerintah provinsi. Kegiatan apa yang dilakukan Bakorwil atau adakah kegiatan yang akan dilakukan Bakorwil mendekati hari jadi Pemprov ini? Oke, berkaitan dengan hari jadi yang ke-77 ya, Provinsi Jawa Timur. Ya, kita dapat tugas berat sebenarnya ya. Karena kita 5 Bakorwil itu ya menjadi tempat ya hari jadi ya di masing-masing wilayah ya di situ. Ya di Malang sendiri sebenarnya itu kegiatannya cukup banyak ya di sini. Kegiatan kaitan dengan program optimis Jatim Bangkit ini ya. Itu ada jalan sehat. Ya, ada juga zakat produktif. Nah, itu kalau jalan sehat tadi akan Bu Gup akan hadir sendiri ya nanti. Ini berlaku untuk umum pengikutnya. Boleh siapapun yang hadir di sini. Zakat produktif kita sediakan juga, itu yang mengurusnya dari Basnas ya lembaganya. Kemudian ada pasar pangan murah, ya. Jadi dari harga rata-rata pasar itu bisa direndahin gitu. Ini salah-salah apa istilahnya itu harga karena murahnya itu. Jadi sehari bisa habis langsung barang-barangnya. Iya, karena murah ya. Karena Pak. murahnya jadi diserbu apalagi ibu-ibu, Pak. Udah nggak bisa dengar kata murah gitu kan. Ini hari pertama, hari kedua pasti ramai lah di situ. Iya. Ya mungkin kita coba antisipasi nanti kan dengan menyiapkan stok-stok itu. Di setiap hari dibedakan gitu kan. Itu rencana 2 hari kan di situ. Kemudian kaitan pembagian sembako juga kita sediakan di situ, yaitu dari BPBD provinsi ya yang menyiapkan bagi tempatnya di sini gitu kan di situ. Kemudian terkait dengan pencegahan stunting juga ya. Nah, itu ada dari Dinas Kesehatan provinsi juga akan turun di sini. Kemudian layanan kesehatan gratis ini kaitan Dinas Kesehatan juga dia akan turun juga di sini membantu untuk memeriahkan lah di situ. Kemudian pelatihan masyarakat desa itu dari Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Jadi ada pelatihan yang di situ. Kemudian terkait dengan layanan administrasi kependudukan. Nah ini juga ada dari DP 3AK dari dinas itu. Terus pelayanan ketenagakerjaan. Nah itu disnaker lah ya dinas tenaga kerja itu gratis gitu, pelayanan gratis. Kita upayakan dengan pelayanan gratis semua gitu kan. Ini salah satu intervensi pemerintah provinsi dalam mengawal pemulihan ekonomi yang di Jawa Timur ini. Apalagi dengan kenaikan BBM ini kan. Betul. Nah itu banyak permasalahan termasuk harga meroket, inflasi naik. Harga BBM naik, sembako ikut ngawal juga gitu ya Pak ya. Oke. Ini dalam waktu dekat berarti kegiatannya? Betul, hanya rangkaiannya kita mulai. Ini mulai dari tanggal 8 ya, 8 Oktober 2022 itu upacara ya, ziarah dan tabur bunga di makam proklamator RI yang pertama Insinyur Soekarno di Blitar. Itu kita rangkaian pertama. Kemudian yang kedua itu ada upacara hari jadinya yang ke-77 ya di Bakorwil di sini di lapangan nanti. Nah itu kita hadirkan dari UPD dan cabang dinas gitu pesertanya tuh. Nah, kemudian selanjutnya ada kegiatan-kegiatan yang persiapan sih tanggal 28 ya untuk ini. Nah, hanya nanti mulai dibuka itu tanggal 29 Oktober ya, di mana kegiatannya itu ada pasar pangan murah di situ, kemudian ada pameran UMKM ya, kemudian ada lomba juga, ada lomba band, lomba fashion di situ. Tempatnya di sini. Bakorwil sini ya? Bakorwil. Oke, baik. Kemudian pada tanggal 30, nah ini puncaknya sebenarnya tanggal 30 ini kembali masih pasar murah pangan ada di situ. Kemudian pameran UMKM masih juga ada, dan jalan sehat bersama Ibu Gubernur. Nah, di tanggal 30 berarti tanggal 30 itu pagi ya.
terus pembagian zakat produktif juga, terus layanan kesehatan masyarakat yang gratis ya, cek kesehatan gratis ya. Kemudian kaitan dengan layanan administrasi kependudukan ya, yaitu dan Niki Halal, ini klinik yang sertifikasi halal di situ. Kemudian selain itu ada pembagian sembako dan barang penting yang tadi stunting itu ya, kayak susu untuk bumil, untuk ya vitamin dan untuk anak-anak balita ya di situ. Terus pelayanan tenaga kerja dan job fair juga ada, terus pelatihan masyarakat desa. Itu lebih kurang itu. Ya sebenarnya masih ada lagi itu untuk yang lain-lainnya yang gratis-gratis itu. Termasuk ganti oli gratis ada. Ada juga berarti ya Pak. Wah. Makanya sayang kalau nggak hadir lah. Ya, betul, luar biasa sekali ya. Mungkin Sobat Mako yang bingung bisa cek langsung deh pengumumannya di media sosialnya Bakorwil, bener nggak Pak? Nanti diumumkan di situ ya. Bisa cross check aja di media sosialnya, kapan-kapan acaranya, karena ini ibaratnya kegiatannya panjang banget ya Pak. Ini Bakorwil punya gawe dalam rangka mendekati hari jadi Provinsi Jawa Timur seperti itu ya. Berarti nggak pusing kan Mbak ya? Kayak ini rambut masih oke karena bukan ngurusin banyak hal ini ya? Enggak ya Pak ya? Aman ya Pak? Aman. Aman, kata Pak Asep kan aman gitu ya? Hanya belum sempat ini cukur rambut aja. Tapi tetap awet muda loh ya. Bener gak sih Sobat Mako ya? Jadi sekali lagi yang penasaran acaranya Bakorwil nanti di bulan Oktober ini karena banyak banget, bisa langsung cek aja di media sosialnya seperti itu. Pak Asep terima kasih banyak, mohon maaf ya Pak ya, kita udah ganggu di sini. Siap, tapi saya ingin menyampaikan closing statement. Boleh, silakan monggo. Jadi dengan memperingati rangkaian hari jadi ke-77 Jawa Timur yang penuh makna dan karya inovasi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sejahtera lahir dan batin, yakin dapat diraih, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit ya. Melalui core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, ya, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta employer friendly SN, bangga melayani bangsa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Asep. Sehat selalu, jaga kesehatan Pak. Ini kegiatannya padat merayap ya. Jadi jangan sampai drop gitu ya. Harapannya adalah seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu dan sukses selalu ya. Demikianlah Sobat Mako obrolan